Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu dilahirkan, perut mama Nabi kita tuh terbuka. Datanglah Mama Abdurrahman bin Auf yang membidani pada malam itu. Beliau pun sangat terkejut manakala melihat perut mama Nabi itu terbuka. Keluar Rasulullah disambut oleh Mama Abdurrahman bin Auf, kadada darah setetes pun, bersih kayak habis dimandi. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam maktunan, beliau lahir sudah bersunat. Maktuan surah sudah bertatap tari pusat. Makhulan sudah baca lahmat. Sesudah Mama Abdurrahman bin Auf ma'andak dilapik, beliau malah tambah terkejut lagi. Nabi kita bukan menangis, malah sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bikramam. Beliau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengucap alhamdulillah, dan memancarlah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke timur dan ke maghrib, seluruh ufuk dunia, hingga sampailah satu tempat yang mana di sana ada orang Majusi. Ratusan tahun api sembahan mereka kada pernah padam. Pada malam itu, waktu lahir junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu api pajah. Ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan penuh dengan kemuliaan. Beda lawan orang kita, suci luar biasa. Makanya disebut dengan insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Sesudah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disusukan kepada Khalimatus Sa'diyah. Kemudian sesudah 2 tahun Khalimatus Sa'diyah ini berat berpisah lawan Rasulullah. Kenapa jadi berat berpisah lawan Rasulullah? Karena Khadijah, Khalimatus Sa'diyah, manakala beliau memelihara Rasulullah, keberkahan itu luar biasa. Kambing yang dahulu kurus-kurus barang makan, kebun korma berbuah labat, kebun anggur berbuah labat, hingga kehidupan Khalimatus Sa'diyah makmurnya luar biasa. Manakala sampai perpisahan itu berat beliau untuk berpisah lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ngarang sudah perjanjian 2 tahun harus dipulihkan, maka dikembalikan kepada mama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di umur 5 tahun, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerdasnya luar biasa. Nabi kita itu umur 1 tahun kayak 5 tahun sudah kecerdasan. Manakala umur 5 tahun ini beliau lancar bertakun lawan mama. Sampai umur 6 tahun beliau pun takut aja. Kenapa? Waktu bermain lawan kawanan muslimin, ada datang rombongan dari kota Madinah datangan. Imbah itu kawan-kawan sini menyasah lawan kawitan. Ada sini nangaran gak bisa sah boleh ke rumah. Kamana menuju mama. Lalu bertakun, mama ulun mana mak? Abah ulun mana mak? Abah ulun mana? Abah kawan ulun ada, abah ulun mana mak? Mama Nabi kita kada bisa menjawab, cuma menangis dan memeluk Rasulullah. Pertanyaan itu berulang kali hingga mama Nabi kita itu kada lagi tahan dan menangis saja. Kenapa? Karena ayah Nabi kita umur 2 bulan dalam kandungan sudah meninggal dunia. Karena pertanyaan itu berulang-ulang, beliau pun membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke makam ayah beliau. Sesampai di makam itu Rasulullah pun duduk. Sesudah selesai ziarah, lalu Rasulullah bertakun, siapa man ini man? Lalu mama Nabi kita pun merangkul Rasulullah. Kemudian, nah inilah abah kita. Mulai hari itu Nabi kada lagi mencari siapa. Inilah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada pernah melihat abah. Bulik dari ziarah, beliau pun di kampung Abwa, mama Rasulullah mendapat sakit hingga wafat di tempat itu. Nah, jadi umur 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Kemudian dipelihara oleh Kai beliau. 2 tahun dalam pemeliharaan Kai meninggal.
Bayangkan ujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipelihara oleh paman beliau hingga dewasa. Umur 25 tahun beliau kawin dengan Siti Khadijah. Khadijah adalah seorang perempuan yang luar biasa, yang mana beliaulah orang yang pertama masuk Islam di kalangan perempuan, dan beliaulah yang membiayai dakwahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur 40 tahun Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Disinilah Nabi kita membawa risalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan, hanya Allah. Jadi amun ada orang menyembah selain Allah kada wujud. Kenapa? Karena orang yang menyembah selain Allah jelas kada kawan yang lain memberi manfaat dan mudarat, hanya Allah. Ada orang Katolik yang ke rumah ulun yang boleh kawan ulun tak hilang ke kawannya orang Islam atau ya ulun tak boleh aja masuk ke rumah. Jadi orang Katolik tadi dia guru boleh pada takut yang gini gitu kan. Bujur aja orang Islam itu teroris guru. Ujar ulun, kami Islam jangankan membunuh orang, kami mencatok kucing aja kada boleh. Kami mencatok kucing aja kada boleh, apalagi membunuh orang. Itulah kami umat Islam. Tapi jalurun na ikam ni kada Islam kalau amun ikam nih kami Islam nih teroris, ikam kada selamat di rumah ini. Ikam kada selamat di rumah ini. Amun kami Islam nih teroris, ikam kada selamat di rumah ini. Tapi nyatanya ikam selamat. Nah itulah Islam. Lalu ulang pancingnya itulah ini. Jalurun bolehlah guru bertakon juga. Napa guru dia? Jalurun ikam menyambah nang congkong-congkong tu asal apa ikam? Kan Tuhan ikam ada keganahnya, lalu ikam sembah. Ikam kan kau bergerak, ikam rigat kau mati sulangan. Nah kira-kira Tuhan ikam yang apa? Sakadanya menjawabnya, ya ulun bingung guru aja. Kenapa abah mama ulun menyuruh menyembah itu? Pendeta menyuruh menyembah itu, ulun bingung guru aja. Nah jalan berarti orang ini ada hidayah dalam hati. Kenapa? Karena ini sudah ada berpikir itu, artinya kenapa menyembah nak ini? Nah, kira-kira nang bacungkong itu kawalah memberi pertolongan lawan ikam yang bisa bergerak. Ya pangguru aja kan asal ada mungkin bergerak aja kada bisa. Kayak apa hendak menolong ulun? Lalu ujarnya Tuhan diam pang mana guru? Tuhan buat Islam nih mana? Nah, masalah Tuhan kami ada, bahkan apa guru aja kata kawan dilihat. Artinya nih, kan ada Tuhan pian nih kata kawan dilihat. Kayak apa bubuhan pian tuh menyembah orangnya kada ada. Hai jangan dipadahkan Tuhan kami kada ada. Tuhan kami ada. Tuhan kami ada. Kami yakin 100% Tuhan kami ada. Dan sidinlah yang memberi rezeki lawan kami, sidinlah yang memelihara kami, dan sidinlah mengatur kehidupan kami. Makanya apa guru aja? Julung kayak ini. Guru bertakun lawan ikam. Di awal ikam adalah roh. Ada aja. Yakinlah di awal ikam ada roh. Yakin. Berapa persen ikam meyakini Tuhan apa roh ada di awak ikam? 100%. Tapi yakin benar kalau ada ragunya lagi. Nah mulai ikam bakal sampai jam ini ikam bakal sampai jam ini ikam ingat. Biasalah sudah ikam melihat lawan roh ikam. Kada biasa. Namun kada biasa kenapa ikam kalau yakin 100%? Maka ikam kada bisa melihat. Pemandam aja. Nah,
Ikam tadi yakin 100% bahwa roh ada di awak ikam, maka ikam kada biasa melihat sekali-kali. Tapi kau meyakini 100%. Nah, itu juga kami meyakini Tuhan kami, walaupun kami kada pernah melihat, tapi kami yakin 100% Tuhan kami adalah Allah, sidin ada. Karena Nabi kami Nabi Muhammad SAW sudah berdapat waktu Islam Mi'raj, berdapat lawan Allah. Jadi kami yakin bahwa Allah itu benar ada, dan nama menyampaikan adalah Nabi kami Al-Amin, kada pernah berdusta sekali-kali. Nah, maka dari itulah kami yakin 100% bahwa Tuhan kami itu ada. Enggak itu guru aja Islam makan aja orangnya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau orang itu ada menyembah selain Allah, jelas sudah ada jujur. Ini hanya ini dia di Perancis orang Islam luar biasa banyaknya. Kenapa jadi orang masuk Islam? Karena mereka orang-orang yang dahulunya menyembah berhala sudah menyadari bahwa berhala itu kada bisa memberi manfaat dan mudarat. Yang bisa memberi manfaat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dibawa Rasulullah SAW. Kada gampang dia. Beliau imbah mendapat perintah menyampaikan ini risalah. Nang disampaikan ini kada gampang orangnya, orang-orang kafir, orang-orang hebat, Abu Jahal, Abu Lahab, dan pengikut-pengikutnya orang-orang yang kuat. Tapi dengan keyakinan Rasulullah mendakwahkan Islam, sampailah perintah untuk terang-terangan. Di sini Nabi mulai dimusuhi, disakiti, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Nabi kita Muhammad SAW menghadapi dengan kesabaran. Nabi hendak dakwah ke Taif ya. Di Taif ini orang-orang sudah diprovokator. Orang Taif, bila Muhammad dakwah ke sini, jangan diterima. Karena Muhammad itu jahat. Muhammad itu ahli sihir. Muhammad itu penipu. Muhammad itu adalah sejahat-jahat orang di kota Makkah. Nanganan orang Taif ini orang primitif, orang kampung, orang kolot, yang bahasa kita negara orang pedalaman. Manakala kabar itu disampaikan oleh pemuka-pemuka Quraisy, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, lalu mereka mudah menerima. Pas Nabi kita sampai ke sana, hendak dakwah ke sana, ditawaki batu, berdarah, televisi. Ulun pian melihat di Taif itu batu-batunya itu pian jaka pakai batu kita 6 bulan-bulan tuh model kayak batu siring. Ada kalau batu orang menyiring itu pecahan dia apa? Coba bayangkan ditawakan oleh Rasulullah. Sampai malaikat Jabal itu turun ya. Ujar malaikat Jabal, ya Habibullah, ya kekasihnya Allah, izinkan ulun nih di gunung ini menganukan kata izin yang dulu kan. Apa jawaban Rasulullah? Ujar Rasulullah, jangan dia malaikat Jabal. Biar aja apa-apanya, mama-mama, dia aku berharap dari itu di mereka lahirlah orang-orang yang menyayangi Allah. Alhamdulillah, doa sudah terbuka. Anak Abu Jahal Islam, anak Abu Lahab Islam, dan beliau telah memiliki kepada kita Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah keluar sampai beliau dibuka, sampai dalam kehidupan sedang banyak orang. Kalau beliau sedang berjalan, istilah bahasa kita majalah, kayak Allah sekali lawan Rasulullah. Ucapannya kepada Allah tak yang bahkan ada ujian luar biasa kepada Rasulullah karena derajat beliau luar biasa tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir sudah pada nomor kata umur 6 tahun ya usia, bahwa ingin kami bahkan direncanakan untuk dibunuh, lalu dia berhijrah ke kota. Ketika sampai waktunya hijrah, beliau pun
menuju kota Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Malam itu dia perencanaan perbuatan itu, perbuatan kalian sudah disiapkan untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Malam itu dia Rasulullah dia ambil diri dapat membunuh. Jadi Sayyidina Ali atau Sayyidina Ali Rasulullah. Manakala Allah sudah menentukan waktunya, tagulingan seorang biasa. Mengatakan pun Rasulullah tadi ditagulingan. Maka itu Sayyidina Ali disuruh para dari tagulingan beliau pun keluar. Sudah Nabi jauh dan tagulingan itu ada lagi. Pikirannya Sayyidina Ali Rasulullah. Manakala masukkan mereka untuk membunuh Rasulullah Sayyidina Ali di dalam tulisan tadi. Lalu Rasulullah sudah sampai sampai ke Gua Sur. Nabi kita Muhammad SAW tadi diizinkan Sayyidina Abu Bakar masuk. Kemudian ya Rasulullah di luar gua ulun masuk dulu mengikuti kali ini ada ular di dalam gua. Dipergi Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengikuti dengan lubang di dalam gua. Tidak disini kain beliau disumpali lubang-lubang tadi. Lalu sabuting lagi kada cukup. Manakala sudah berhasil dipersilahkan Rasulullah masuk ke dalam, Sayyidina Abu Bakar pun mohon dirahkan batis sidin. Tumik sidin itu menutupi lubang yang sabuting tadi. Kalau bina di dalam lubang itu ada ular, lubang lain sudah tertutup. Lalu Rasulullah dipersilahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berabah di batang paha beliau. Manakala Rasulullah tagulingan, Sayyidina Abu Bakar dipatok ular. Di lubang tadi sekalinya ada jiwa ular. Imbah dipatok ular, Sayyidina Abu Bakar kada tahan lagi menangis, titik banyu mata karena pipi Rasulullah. Rasulullah merasa ada banyu mata gugur, tak bangun. Di Sayyidina Abu Bakar menangis. Ujar Rasulullah, ya Sayyidina Abu Bakar, menyasalkah mengawani aku hijrah ke kota Madinah? Ujar Sayyidina Abu Bakar, kata, ulun kada menyesal. Ulun menangis bukan menyesali perjalanan ini ya Rasulullah. Ulun menangis ini karena batis ulun dipatok ular. Nabi pun bangun langsung meitihi lubang ular tadi. Dipandiri Rasulullah ular tadi. Sehingga Rasulullah ini dia menjalankan ular batu aja kawas ini terpandir. Namun Nabi Sulaiman kan terbatas masih kau mandiri. Kalau Rasulullah seluruh makhluk Allah kau jadi memandiri. Ini kehebatan Nabi kita. Ujar Nabi kita, ya ular kenapa ikan mematuk sahabatku? Apa jawaban ular? Ya Habibullah, ya kekasihnya Allah. Ulun diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada singgah kekasihku Sayyidul Anbiya wal Mursalin di gua ini. Ulun lawas ya Rasulullah maha canggih nih. Sekali siang datang ulun ditumpali. Lalu ulun ini ya Rasulullah tunjuk ulun kan langsung mematuk ya Rasulullah, tunjuk kadang mau beri jalan. Lalu ulun patok tadi ya Rasulullah. Jadi ulun ini hendak keluar, hendak melihat lawan pian. Ulun berinduk benar lawan pian. Coba bayangkan. Seekor ular merindukkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya Rasulullah maafi ulun. Tapi tiang ludahi itu maka bisanya kada berfungsi. Rasulullah pun meludahi itu maka dasar jujur kada ada lagi berfungsi ular tadi bisanya. Maka selamatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ular merindukan Rasulullah. Coba bayangkan, kita umat Rasulullah lebih lagi merindukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sabarasaan memuji, kita membaca salawat mulai ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam, itu memuji berataan Nabi. Memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan jalan membaca sholawat. Kita di Madara rata-rata Ladifah Habsi kebanyakan ya lah kebanyakan. Cuma kadang-kadang ada
karena zaman di waktu dia orang tua namun harus kakak-kakak ya omah jalan-jalan gitu. Harsi ini tiba Sarpul Anam sabarataan pengarangnya tuh wali ya Abdurrahman Ibu Maulid Bidari waliullah, Habib Ali waliullah. Artinya pengarang-pengarang itu kada gampang, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lagi, kenapa dia memuji Rasulullah kuriakan, ya Allah, kada berkuriak, kada orang baca salawat tapi karena semangatnya, karena gembira lalu nyaring. Nah jadi nyaring tadi kada berkuriak kada. Nah jadi Nabi kita Muhammad SAW itu disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh umat wajar. Kenapa? Karena Allah yang memuji. Karena Allah yang memuji. Pian Allah memerintahkan sembahyang, Allah pada sembahyang. Allah memerintahkan puasa, Allah pada puasa. Tapi manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memulai, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nama huruakan. Allah memerintahkan sembahyang, Allah memerintahkan. Bagaimana kalau Allah memerintahkan salawat? Allah yang memulai salawat. Cuma jangan salah paham kenapa? Anja bagus salawat kalau pada sembahyang, jadi kalau salah kita sembahyang aja salawat aja kan. Nah, tapi masuk buku kan bahaya. Maksudnya apa? Maksudnya tinggi derajat salawat itu. Sembahyang tetap nomor satu. Makanya sampai-sampai salawat itu dianggap rukun daripada rukun sembahyang. Ayo sembahyang bertinggal salawat kadar sholat. Kemudian perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Di sini kalimatnya khitabnya ya ayyuhallazina amanu. Kada ya ayyuhan nas kada. Allah khususkan kepada orang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman aja kalau baca salawat, orang yang beriman aja yang mau membaca salawat. Makanya jadi rukun daripada sembahyang. Jadi kita 5 kali sehari wajib baca salawat ini, yaitu di dalam sembahyang. Jadi ya ayyuhallazina amanu itu perintah Allah yang wajib kita 5 kali dalam sehari membaca salawat di dalam rukun sembahyang. Maka dari itu kita membaca salawat ini Allah yang memerintahkan, dan kita yang membaca salawat diberi Allah rahmat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, barang siapa bersalawat lawan aku 1 kali, Allah mensalawati orang tadi 10 kali. Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang membaca sholawat tadi. Nah jadi daripada itulah kita memuji Rasulullah, kita memperingati lahir junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kadada nang sia-sia. Bahkan diriwayatakan ya, ada seseorang non-Islam, bahasa kitanya kada Islam. Cuma sidin ini bila orang bermaulidan ketujuh bingung sidin. Kenapa di rumah itu bila sidin bermaulidan mendengarkan sidin. Pada suatu malam beliau bermimpi. Nang kada Islam ini bermimpi karena cintanya kepada sholawat, karena cintanya lawan memuji Rasulullah. Padahal non-Islam orangnya ada Islam. Tapi karena ketujuh mendengar orang membaca sholawat, beliau pun bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi beliau melihat seorang yang wajahnya luar biasa tampannya, berpakaian serba putih. Lalu orang yang kada Islam tadi bertakut, siapa pian? Lalu ujar nang dalam mimpi tadi,
akulah yang dipuji oleh mereka-mereka yang engkau sukai dalam pemujian tadi. Nang bubuhannya nang di sebelah rumah tuh nang membaca pujian-pujian itu, akulah orang yang dipuji mereka. Sesudah terbangun orang tadi dari guringnya, maka tenangnya luar biasa. Ya bahasa kitanya senang, karena hati luar biasa tenangnya. Mulai itulah seseorang tadi diberi Allah hidayah masuk Islam. Sesudah masuk Islam, beliau pun selalu memperingati lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya siapa berusaha kumpul bahari buktiakan hal di bontongnya jadi. Ini desa kumpul nih jadi mengapa amalan kita? Amalan kita desa kumpul ini apa? Amalan kita jadi baca kitab, malam Senin Maulid, malam Jumat kita berkurban di rumah masing-masing baca dalail. Kayak apa jadi berkah sekumpulnya kan? Ini coba. Jadi artinya jelas salawat itu memberi berkah, memberi berkah. Nah jadi manakala kita memuji Rasulullah, maka disinilah Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Cuma kita membaca salawat ini banyak adab-adabnya lah, adab-adabnya. Pertama kita membersihkan, ya nak istighfar astagfirullah, kan tadi dia anak maulid astagfirullah kalau kan, nah itu kita membersih dulu. Kemudian hanya hati bahwa Allah memuji Rasulullah, ulun umpat juga memuji Rasulullah, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat. Kemudian menginyak kawa pakaian cari yang putih, umpama di rumah lah, di rumah memang bakarinah lah di rumah kalau matur ya Allah. Kemudian wudhu sudah siap, hadap kiblat. Nah afdal memang duduk tasahud, memang afdal lah, tapi nggak ada tahan sesilah ya apa lah. Kemudian hadirkan hati bahwa aku kawa membaca sholawat ini, Allah namanggaretekakan hati menghendak baca sholawat ini Allah. Kemudian bila sudah kita kawa menuturakan, artinya Allah mengawaakan aku membaca sholawat. Jadi hilang kita. Namun kita membaca ongkong baca sholawat yang 100 kapanasan. Tapi kalau kita jawaban guru bahari melapas la haula wala quwata illa billah, ya namanya baca salawat. Kalau dia misalnya jalur musahadatun nur, nah itu cepat lagi ya, cepat lagi. Cuma orang kadang membuka sini umum kadoan lah, kadang boleh jawab berbari umum. Cuma kayak itu nah, yang masuk di musahadatun nur lebih keras. Nah jadi artinya ada adab-adabnya. Nah, di dalam kitab Maulid Al-Habsi, orang yang hendak dapat syafaat itu adalah sholawat. Karena kalau dalam maulid pembukaan maulid lah, ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhar rajul, hai orang-orang yang mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang hendak syafaat Rasulullah bersalawat. Yang kata kawan yang menolongi kita di akhirat itu lainnya Rasulullah saja. Nang lainnya kata kawan menolongi. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam alaihi salam pun nafsi-nafsi udah sih. Tapi manakala mereka umat manusia, para nabi, para rasul datang kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Ana laha, ana laha. Ada kalau nak beri ana laha di khutbah dia ada kalau. Jadi Rasulullah aja nak kalau memberi syafaatul kubra di sana. Kemudian di ujung itu al jannatu wa na'imuha sadun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al jannatu bermula surga, wa na'imuha dan kenikmatan surga sadun disiapkan bagi siapa? Liman yusalli alaihi,
bagi orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berusaha kumpul bahari kita, anak kita, bini kita, minantu kita, zuriat kita berataan sembahyang jaga, Quran baca, salawat amalatan. Bila ada rezeki beriakan sebagian, insya Allah kehidupan dibagusakan Allah. Mudah-mudahan dengan berkah kita bersalawat kepada Rasulullah, kita muzakarah dalam majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa jahil batin kita. Mudah-mudahan dosa abah mama kita dihapus Allah, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang menyayangi kita. Mudah-mudahan kita barataan diselamatkan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat di titian siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita barataan dikumpulkan bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.